Gue malah ketawa, gue selamat ya, dia selamat, gue ditarik dari belakang, ditarik, pok diputar ya kan, dibacok. Nah mungkin itu ya, bacok, muka gue tangkis sekali 2 kali, nggak ada yang bantuin bang, yang lain udah lari semua. Berbuyar lah saat itu gitu ya. Gua doang. Mungkin yang di kanan, yang di kiri masih kejarnya jalan. Jadi kan jalan kanan roda 2 ini. Betul. Gue yang di kanan. Betul. Dibagi lah, gua langsung lari gua nggak kerasa ini kan. Pas udah sampai sana, muka lu kenapa Wi? Nah di situ tuh yang kejadian tuh abang kelas gua tangannya, ya tangannya ini kan, tangannya, terus rampong, nanggewer itu parah bang, dia punggung sampai 6 titik, berapa jahitan gitu ya. Welcome back to Cadas Channel. Malam ini gue datengin salah satu narasumber yang memang banyak masuk DM dari Instagram, bang, undang Abi gitu. Awal sih gue telusuri dulu sih gitu ya, dan alhamdulillah setelah komunikasi dia mau ngeluangin waktunya buat bercerita. Mungkin langsung aja malam ini gue dengan Abi. Ya. Salam kenal bang. Salam kenal. Kita baru ketemu nih ya. Siap. Alumni mana nih? Alumni SMK Surya Kencana Yapis bang. Wih, lengkap nih. Karena saya cinta. Waduh. Sebutannya? Sky 72. Lu ya sekolah situ gue inget gimana sih? Sky 72. 72. Tahun berapa sih, Bi? Tahun 2017 bang. 2017 sebenarnya masih anget-anget banget nih. 2017. Jadi sebenarnya gini, gue memang di channel gue rata-rata senior juga, tapi gue nggak pungkiri, maksudnya gue pengen ngundang yang muda-muda. Karena apa? Justru yang muda-muda ini yang menurut gue tuh sebenarnya lebih berbahaya buat adik-adik kelas. Betul. Gitu. Nah lu 2017 ya? Betul bang. Dulu di Sky ngambil jurusan apa nih? Mesin bang. Mesin. Apa yang dipelajarin? Saya belajar bubut ya kan, bikin palu, bikin baut gitu, tapi ya sekarang nggak ada. Nggak ada lah, sekarang ya beda jalur. Tapi gini, gue pengen tanya awal mulanya kenapa lu mau masuk Sky? Dulu itu emang gue kelas 3 SMP ya, di Tusuk itu gue emang udah mau niat buat sekolah di Sky. Cuman kan orang tua gue nggak boleh banget gue sekolah di Sky bang. Nah pada saat itu gue adalah di kulit itu abang kelas gue udah alumni dah, gue masuk dia lulus ya kan. Gue mau ke Semantik nih bang, kan Tusuk itu sering banget ke Semantik kan. Semantik gue mau jalan ke kulit, nah diajakin deh sama orang itu ke Sky. Nah disitulah gue awal mula saya cinta banget sama Sky. Berarti lu dibawa sama abang kelas ya mungkin? Iya, saat itu ya. Nah lu sampai lulus nggak di Sky? Alhamdulillah bang, sampai lulus. Wih, itu gue salut banget gitu bisa sama anak STM yang istilahnya sekolah bener-bener, meskipun kasarnya sekolahnya ya nggak bener apa gimana, tapi dia bisa sampai lulus, itu luar biasa sih buat gue pribadi gitu. Iya. Nah, lu ngerasain gak ditatar? Wah bang, ditatar mah sering banget. Namanya anak STM ya bohong kan, kalau nggak ditatar mah wajar. Ya saya juga ngewajarin, jadi panasnya itu malah ke musuh bang. Iya, bukan ke abang kelas. Jadi ya dulu bang, saya kelas 1 itu ngerokok aja enggak bang. Bukannya nggak berani, emang saya tuh dulu fokus banget sama bola. Saya senang banget sama main bola, iya. Nah saat itu saya nggak pernah ngerokok. Iya, nggak pernah ngerokok sama sekali bang, depan abang kelas, nggak pernah. Makanya saya tuh ya paling dilulus lah. Disayang lah disayang ya, karena nggak pernah ngerokok gitu. Nggak pernah, ya orang pada ngerokok ya kita ngejauh. Ya rintingan saya itu nggak ada yang ngerokok. Nggak ada ya? Basis kulit itu dulu nggak ngerokok. Apa emang karena abang kelas agak galak juga apa? Enggak. Malah abang kelas tuh saya cinta banget sama abang kelas saya. Jangan mentang-mentang galak lu gue ribet jadi bilang abang kelas cinta sama abang kelas nih. Enggak bang, emang abang kelasnya lucu banget bang. Lucu banget, ya salah pengajaran. Ya mudah-mudahan abang kelas itu semua biar pada sehat. Amin. Ya kan? Itu doa gue setiap hari. Nah teman-teman itu gue biar pada sehat semua. biar bisa silaturahmi ya kan. Betul. Nah gue pengen tahu lu ditatar apa sih saat itu pertama di Sky itu? Iya ya, di-push upin gitu bang ya kan, di-push upin gue sering banget di-push upin. Kalau nggak di-push upin tuh
di Bali itu, Sky siapa yang nggak kenal Bali itu? Ya, apa tuh? Kalau gue nggak tahu tuh apa tuh. Bali itu pinggir kali. Jadi suasananya lihatnya Bali aja. Jadi dianggap kayak Bali gitu. Iya betul itu. Ditatar udah diajak ke situ udah nggak jauh pasti ditatar lah. Oh, ditatar itu semacam apa sih? Fisik kah apa gimana? Ya mungkin nggak fisik ya bang ya. Ya cuman ada fisik cuman nggak beberapa ya intinya biar kita kuat lah. Sama abang kelas kita aja gini apalagi nanti di jalur. Oh gitu. Mungkin ya kan kita nggak tahu juga. Nah, itu Jadi istilah ya lu dididik biar kuat gitu ya. betul Maksudnya, ya. mau di jalan atau mau dimanapun jadi udah terbiasa gitu Betul ya. bang, betul bang. Waduh luar biasa. Jadi gue baru tahu nih gitu kan. Dari beberapa narasumber gue kan nggak menceritakan seperti itu gitu Betul, dari iya. dari Anak Sky gitu. Baru tahu dari lu aja Iya, nih. Bali itu kan. Bali siapa sih yang nggak tahu Bali? Padahal pinggir kali ya. Iya betul. Gitu juga ceritanya banyak banget. Bang saya ngopi ya. Siap sambil ngopi. Nah itu sambil dilatih berenang juga apa enggak nih kan? Wah enggak bang, mungkin ada beberapa yang nggak jarang masuk gitu mungkin ya disuruh belajar berenang. Ya kan namanya di kali kan. Betul. Cuman ya ada beberapa, cuman kalau yang rajin sekolah kan mungkin enggak. Terutama sebenarnya dia didik baik kok. Biar rajin sekolah bang. Intinya ya. Iya jangan takut sama musuh, bukannya takut ya. Kita lebih takut lah sama orang tua yang membiayai kita. Itu sih. Intinya mungkin kalau ke rival tuh lebih untuk menjaga diri. Betul sebenarnya ya. betul itu betul. Waduh. Nah ini kan gini Bi. Jadi ada DM yang masuk, bang katanya nih zamanan lu nih Ya. lagi kacau-kacau juga jalur. Lu masuknya basis mana sih? Basis kulit bang. Basis kulit ya, berarti Iya. kan jalur Cibinong lah gitu Iya ya. betul. Nah ini katanya salah satunya lu biang keroknya nih saat itu gitu. Oh, gue bilang terus lu bilang keladi dong. Bohong. Ya gue karena ikut-ikutan aja kelas 1 jujur aja ya bang. Waduh perih bang. Baru awal calon-calonan nih. Ya calon-calonan ya wajar lah di sana kotor di sini kotor. Enggak saya nggak bohong lah. Di saya juga ada yang masih sekolah ya kan calon-calonan kan. Di sana juga sama mental. Jujur. Mental itu waktu saya baru masuk bodoh-bodohnya lagi bodoh-bodohnya bang, aduh bodoh banget dah. Terus kita kalah waktu itu ya, Sama kita rival kan, gitu iya, ya. ada kejadian kocak juga bang. Nah betul, tahu nih cerita Jadi, lucu nih. Gua ada abang kelas mirip banget polisi India bang. Mirip polisi India. Mukanya apa gitu? Iya mukanya mirip banget polisi India waktu itu ya kan. Lagi mental kan gue nahanin bang, terakhir nahanin pakai gear, dia malah di depan gue pakai gear itu zaman yang kelas 1 masih ada gear. Gua Benar. pakai gear kan, dia malah di depan gue, udah gitu ngelibat ke kakinya dia baru kena, nggak salah dia di depan gua. Dia nggak megang gear, jadi ada musuhnya dia lari ke belakang, nanti ke depan lagi, nggak salah siapa bang, kita nggak sengaja, sorry gue nggak sengaja, emang nggak sengaja kan. Tapi mungkin sebenarnya dia lebih apa ya buat melindungi lu juga Bisa kali ya. jadi, iya dia Di di situ ya. sekolah, ya makanya saya bilang di sini kotor, di sana kotor. Mm-mm. Ya saya akuin lah, waktu itu kalah. Gitu sih. Ya mungkin karena apa ya, mungkin baru Baru awal kali ya. Beda bang, berantem sama SMP beda lah, jauh lah. Beda Jauh ya. banget ya, jauh. Kita berantem SMP udah jauh lah. Nah itu maksud gue gini Bi, kan makin kemari itu kan makin parah gitu yang gue tahu gitu ya, dilihat di video dan atau apa ya, kadang suka janjinya juga nggak kenal waktu Bi. Nah Betul. itu apakah di zaman lu seperti itu gitu sampai yang ribut tengah malam? Iya, itu kejadiannya waktu calon-calonan kan namanya calon ya bang, ribut tengah malam. Itu awal mula ya baru daftar, terus malamnya itu berantem. Nah kan? Malam, cuman nggak pakai seragam ya, kita jadi celana bebas. Baju bebas, celana bebas ya itu hitungannya bukan berantem pelajar lah bang. Ya, Oh, tapi gitu. ya jual namanya begitu, kita SDM sana ya gitu. Tapi gue pengen tahu Bi, ada nggak sih peran alumni saat itu? Ada, semua ada. Waktu itu ya adalah di sana ada, di sini ada. Jadi betul. untuk menengahkan bang. Intinya kalau kita sampai dimasukin kan takutnya ada yang kenapa-napa bang. Jadi pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, itu bohong. Benar. Pasti ada. Pasti. Apalagi janjian malam. Pasti alumni itu mau ngeliat takutnya adanya kenapa-napa. Itu pasti. Tapi gini loh, kalau buat gue pribadi nih ya, namanya udah jadi alumni, ya itu ranahnya sebenarnya udah beda gitu. Dia nggak harus, meskipun yang lu bilang tadi ya dia cuma mau nonton atau dia mau ngejaga,
itu sebenarnya kalau udah di lokasi bisa berubah, nggak cuma sekedar nonton, nggak cuma sekedar ngejaga. Betul bang, kan Gitu. intinya balik lagi. Pemikiran orang beda-beda. Ada yang lulus langsung kerja, ada yang lulus masih ngurusin sekolah. Bener. Inilah dia, yang masih ngurusin sekolah, yang menurut saya pemikirannya pendek. Itu sih, menurut saya itu aja. Nah, maksud gua saran lu kan sekarang jadi alumni nih, Di. Kalau masih ada alumni seperti itu tuh gimana? Ya, ini nggak usah lah. Hidup lu itu baru dimulai. Baru lulus itu hidup lu baru dimulai. Jangan macem-macem. Tawuran atau berantem nggak nguntungin lu di dunia perusahaan. Gue ingetin itu. Bener banget, men. Karena nggak bakal ditanya ya, lu jagoan mana gitu nggak ya? Iya, lu waktu kerja itu nggak akan ditanya lu jagoan mana, lu pernah berantem di mana nggak akan ditanya. Pengalaman lu kerja, lu sekolah dapat ilmu apa? Nah, Itu sih. ini yang lu rasain ya. Iya. Betul. Makanya lu bisa ngomong begini. Iya. Sebelumnya ya kita dengar aja. tapi ini luar biasa, maksudnya lu alumni masih dibilang hitungan anget lah gitu. Tapi pemikiran lu bisa ya, seperti itu luar biasa sih, Bi. Habit bang, kebiasaan kita berbicara sama yang tua, kebiasaan kita berbicara sama yang muda, sama yang sepantaran ya, sama yang adik. Makanya belajarlah menghargai agar semua orang bisa menghargai diri kita sendiri. Intinya gini, kita harus bisa menyesuaikan di mana tempat kita duduk sih, Betul, sebenarnya gitu betul ya. itu. Biasakan habit yang baik. Oh iya. Nih gue kali ini ketemu narasumber muda tapi pemikirannya luar biasa. Wah, biasa banget. Aduh. Nah lu sekarang kerja ya? Betul. Gue pengen tahu lu kerja apa sih? Sekarang gua sales di Robert Boss. Apa tuh? Perusahaan apa tuh? Mesin bor bang. Mesin bor lah, supplier lah. Project kayak apartemen ya kan Pak, butuh mesin bor, mata bor besi. Berarti agak-agak sedikit kepake lah zaman sekolah kan lu mesin arahnya ke situ ya? Iya mungkin, itu kan jauh bang, itu pembuatan baut aja. Saya membuat baut, buat palu ya kan, kalau itu mesin beda bang, mesin untuk penggerak. Ya. Saya nggak pernah disuruh bongkar mesin apa bor itu, mesin bor itu bongkar mesin bubut itu kita nggak pernah, itu namanya kan teknisi. Udah beda lah jalurnya. Beda gitu ya. jalurnya. Nah maksud gue gini, Bi, lu kan alumni masih baru, pemikiran lu tapi bisa gua akuin luar biasa, dan lu bisa fokus untuk mencari kerja. Maksud gua siapa tahu temen-temen lu bareng-barengan lu bisa dengan sepaham sama kayak lu gitu, Bi, gitu. Sejalan kayak lu gitu maksud gua. Iya sih bang, kita udah sering bilangin ya kan, walaupun gimana pun ya mungkin nggak bisa dipaksain. Bener. Ya kan karena teman itu pemikirannya berbeda. Yang penting kita udah ngasih tahu yang terbaik buat teman kita. Mungkin nanti teman kita mendengarkan saran dari kita kan. Bener. Oh iya, temen gua ngajarin yang benar juga ya. Kenapa gua ngelakuin? Nyesal itu datangnya terakhir. Belakangan ya. Gitu, iya. Belakangan. Kalau udah nyesal nggak bakal bisa balik lagi. Waduh. Hati-hati. Iya, betul bang. Bener. Jadi Abi ini luar biasa, pesan moral ini belum apa-apa sebenarnya ini, tapi udah ngasih pesan moral gitu kan. Buat penerus, buat temen-temen lu gitu kan ya. Ya buat gue pribadi juga sih, maksudnya ya, apa ya, jadiin masukan juga buat gue pribadi gitu. Nah balik lagi nih, Bi. Gimana? Zaman sekolah kan istilahnya 3 tahun butuh proses panjang. Betul dong, bang, ya kan. Lu paling jauh cabutan kemana, gue pengen tahu. Gua tuh orangnya gimana ya bang? Gampang nyusahin orang ya. Apalagi yang katanya ke Jogja, gua nggak tertarik sama sekali. Karena gua pikiran gua kerja bang. Saat zaman sekolah? Betul. Saya kelas 2 itu pertama masuk itu kelas 2 ya. Masuk PKL. Ya kan setelah PKL gua kerja di warung nagih waktu itu, warung nagih Bogor. Mungkin sekarang ya diganti namanya. Di Jalan Ahmad Yani waktu itu. Saya kerja, jadi saya pulang sekolah, saya kerja ke atas. Waktu itu jadi waiters. Saat itu ya? Iya, waktu sekolah saya jadi waiters. Padahal sekolah saya waktu itu gratis ya. Enggak, ini menarik loh men. Jadi maksudnya gini, lu kan zaman anak sekolah tuh bawaannya tuh pengennya ya bebas. Bebas iya, terus istilahnya masih ada orang tua ini gitu. Tapi kok lu bisa berpikiran seperti itu gitu? Maksud gua apa yang bisa lu bisa seperti itu gimana gitu? Ya karena gue sadar bang, gue dari keluarga kecil, ya kan, nggak mungkin gue mau mas-masan ya, mungkin dulu kesalahan orang tua gue ya kan, yang karena mudanya gitu kan mungkin kan, gue nggak mau seperti itu. Gue harus lebih mikir, gue harus rubah keluarga gue harus
rubah kebiasaan gue, habit gue. Jadi lebih baik lah Jadi gitu lebih ya. baik ya. Mungkin itu. Ya dunia itulah. Maksud gue gini loh, saat itu lu nggak ada rasa perasaan malu gitu apa gimana gitu nih? Enggak, Ya kan enggak. gengsi namanya anak sekolah kan gitu kan. Enggak malu sama sekali, malah gue seneng, gue jadi bisa beli apa-apa sendiri. Waktu itu tuh handphone BlackBerry Touch, Iya. yang Touch 5 itu saya punya. Udah bisa kebeli ya gitu ya. Alhamdulillah. Dari hasil lu dipakai sendiri ya. Hmm. Ini luar biasa banget men. Jadi maksudnya ini salah satu contoh, kita nggak lihat dari umurnya, kita nggak lihat di lulusan baru, tapi emang pemikiran dia luar biasa. Sampai zaman sekolah pun dia mau kerja, istilahnya nggak ada rasa malu, nggak ada rasa gengsi gitu ya. Itu saat lu kelas berapa Bi? Kelas pokoknya setelah PKL lah. Kelas 2 kan PKL, saya kelas 2. Hmm? Nah, setelah gua kelas 2 itu gua kerja tuh lumayan setengah tahun lah. 1 semester. Satu semester Setelah PKL saya langsung gitu. kerja gitu ya. Setengah semester. Makanya saya kurang banget tuh kelas 2 tuh berat itu. Udah Ya kurang. pas mau lulus ya mungkin. Pas mau lulus baru. Ada satu gara-gara waktu itu temen gua penjara bang. Ini apa nih? Cerita tragedi atau apa nih? Enggak, temen gua di penjara. Oh gitu. Iya, gara-gara itulah kejadian. Tawuran. Iya, kejadian itulah. Jadi dia adik kelas ngomong, Bi, ini di penjara Bi. Masa kelas 2-nya kan kelas 3 udah mau lulus. Kelas 2-nya nggak ada yang ikut lagi, ini sedikit gini. Oh ya udah deh, nanti gua insya Allah berhenti kerja deh. Kalau emang nggak ada yang join, iya, soalnya dia penjara waktu itu. Oh saat itu lu masih kerja ya? Masih kerja. Oh. Masih kerja waktu itu. Akhirnya lu berhenti kerja. Berhenti. Gue berhenti kerja waktu itu. Balik lagi ke jalur gitu Balik ya. lagi ke jalur. Nah, ya, terus ada cerita sedihnya juga bang. Apa tuh gue pengen tahu? Waktu sebelum gue kerja nih, kan gue berhenti tuh, udah ikut lagi. Nah pas kejadian itu, ya gue anggap kayak kakak gue sendiri lah, sedih gua. Dia sedihnya mau UN. Ya, meninggal. Kenapa Bi? Ya itu bang, gara-gara Tawuran? iya. Tuh. Oh. Makanya ya nggak ada yang untung lah, semua dirugikan. Betul. Iya. Ya mudah-mudahan gini Bi. Lu cerita jujur sebenarnya, lu cerita seperti itu, gue juga ke bawah suasana jadi ya bangun lagi gitu. Tapi intinya gini, mudah-mudahan almarhum tenang. Amin. Kita doain aja lah yang terbaik gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi- Terima kasih bang doanya. Wah ya. Jadi gini maksud gua, ini salah satu pengalaman yang lu rasa pahit banget bener ya. Istilahnya Saya merasa sampai kehilangan bang. nah sampai kehilangan karena akibat dari tawuran itu Bi. Betul. Gitu. Maksudnya dampaknya luar biasa banget Bi. Iya, Ya kan? yang nyusahin orang tua bukan temen lu. Bener Betul. banget. Orang tua yang lu pikirin di awal karena dia melahirkan, dia ngurus lu dari kecil. Gue ingetin. Bener banget. Karena apa ya, sebenarnya tuh kayak teman, kayak alumni cuma bisa berduka doang. Betul. Tapi keluarga sebenarnya enggak. Waduh. Yang paling sedih, walaupun orang tua lu galak, sebenarnya dia bukan galak, sebenarnya dia sayang sama lu. Gitu sih. Iya. Yang gue sering pelajarin, walaupun gue juga Bener. sering banget dulu ya, mungkin sering banget. Ya kacau lah gitu ya. Sering banget ya, tapi gue sadar saat sekarang tuh gue sadar. Jadi buat apa sih? Bener. Orang tua tuh emang seperti itu. Dia bukan galak, dia sayang. Bener banget sih. Dengan caranya seperti itu. Gitu sih. Ya jadi gitu men, jadi dampaknya luar biasa. Mungkin Abi juga bahkan bisa sampai seumur hidup lu bakal selalu ingat ya Bi. Pasti. Ya kan? Pasti. Sedikit aja gue cuma mau ngorek tahu itu tragedi waktu janjian sekolah atau gimana? Enggak bang, jadi ya mungkin dia mau UN ya kan, akhiran mungkin kan. Saat itu lo di kelas? Adik kelas bang, dia Kelas kelas 3, dua. dia kelas 2. Gue tuh baru turun lagi, baru turun berhenti dari kerja. Dia Seninnya tuh UN. Nah dia tuh nekat bang, dia cuman satu motor bertiga, turun, TD segitu ramainya bang, dia turun. Jadi dia, ya terakhiran lah mikirnya. Sebenarnya UN loh, Tahun berapa sih Bi? maksudnya Kejadiannya tahun berapa sih? berarti tahun 2016 ya? 2016 ya? Iya 2015-16 lah, gitu. Akhirnya ya terjadilah seperti itu gitu ya? Iya, gue pun taunya nggak lewat temen gue nggak ada yang berani ngasih tau gue, nggak ada yang ngasih tahu. Waktu itu malah anak BW yang ngasih tau gue. Oh. Iya, Bi, ini mati ya?
oh jangan main-main lu ini abang kelas gua lu jangan begitu. Mungkin lu udah deket banget kali ya saat itu ya. Tidur bareng. Waduh, ya itulah. Iya. Jadi STM tuh benar-benar mengajarkan kita kekeluargaan tuh benar-benar Betul, banget betul, ya, Bi, ya. iya. Jadi sampai istilahnya ya lu kerasa kehilangan banget. Gue ngerasain sih apa yang lu rasain gitu, Bi. Jadi mungkin ini juga momen apa ya, salah satu biar teman-teman lu juga nggak pada lupa Betul. sama almarhum. Iya. Bener nggak? Betul itu. Ya kan siapa tahu kan dengan ya udah berjalan waktu ya udah begitu aja, tapi padahal jasa beliau tuh luar biasa. Betul. Ya. Gitu. Mengorbankan nyawanya demi sekolahan. Ya mudah-mudahan lu sama teman-teman bisa ngumpul silaturahmi dan bisa ziarah Betul. lipat beliau gitu, Bi, maksud gua. Betul Bang itu. Nah, gue pengen tanya, Bi. Ini kan sebenarnya apa ya? Kayaknya lu masih ditantang sih gitu kan, gitu. Masih tantang nih. Bisa aja. Gue pengen tahu lu pernah nggak ngenain? Ngenain ya sering Bang. Kalau ngenain mah ya jujur aja karena saya pun kena. Ya, gue pengen tahu dulu maksudnya lu pernah nggak ngenain orang? Sering. Sering. Lu masih inget gak kejadiannya, Bi? Ya, ingat Bang. Masih inget ya? Gue cuma minta ini momennya lu minta maaf sama orangnya meskipun orang nggak di sini. Siapa tahu nonton, Bi. Iya. Bener kan? Oh, betul. Siapa tahu nonton, istilahnya kita bisa apa ya? Bisa saling membuka pintu maaf. Betul. Coba silakan, Bi. Ya untuk yang kebacok sama gua mohon maaf sama sekali ya. Itu ya karena terpaksa aja mungkin kan, terpaksa keadaan lagi seperti itu, sekolah kenakalan remaja. kenakalan remaja kan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maaf. Ya mudah-mudahan beliau apa ya, salah satu korban lu inget gitu, Iya. Abi nih ini kan ya. Tapi dengan dia lihat seperti ini, lu bisa seperti ini, dia juga oh ya udahlah gitu kan, Iya. memaafkan gitu. Betul. Nah, ini lu kayaknya ada luka gitu. Iya Bang, ini waktu kelas 1. Ini kejadiannya lucu juga. Ini tragedi 16 Desember. Kalau anak Sky itu Cibinong pasti tahu lah waktu zaman gua 16 Desember. Kalau nggak salah ya. 16 atau 17 gitu kan. Waktu itu waktu ulangan Bang. Ulangan kan itu pasti rame-rame. Cibinong itu nggak mungkin sepi, nggak percaya saya. Pasti kayak air. Itu lawan saya udah kayak air Bang. Udah gitu naik balai lagi. Tahu kan balai? Apa tuh? Balai itu base jam. Oh. Ya balai truk truk kosong Truk, gitu. nah. Ya. Nah, gue jalan nih. Ulangan berhenti di Pomat menang, ya kan? Ya, berhenti di Pomat. Ya, lancar lah saat itu intinya gitu lancar ya. lah, pokoknya lancar di kandang roda. Di kandang roda gue disayang, wah diacak-acak gitu sama anak lawan lah. Rival lah gitu ya. Rival lah, ya. Diacak-acak, gue masih lompat-lompatan pas gue lihat kiri kanan, lu pada kemana ini? Gue masih lompat-lompatan kan diem Bang. Itu truknya itu diem. Gue Karena masih macet kali ya? Jadi gimana sih Bang, dia niat banget ke kaki semua. Gue nggak lompat, gue lompat-lompatin aja ya kan. Lompat-lompatin terus, waduh lu pada kemana ya kan? Gue lihat kiri kan nggak ada. Orang teman-teman gue dari kiri semua lari, gue dari kanan. Dari kanan ada abang kelas gue yang gue cinta. Dia nabrak tiang, gue ikut-ikutan nabrak tiang Bang. Dia selamat. Gue malah ketawa, gue selamat ya. Dia selamat, gue ditarik dari belakang, ditarik, pok, diputar ya kan, dibacok. Nah mungkin itu ya, bacok, muka gue tangkis sekali 2 kali, nggak ada yang bantuin Bang, yang lain udah lari semua. Berbuyar lah saat itu gitu ya. Gua doang. Mungkin yang di kanan yang di kiri itu masih kejarnya jalan. Jadi kan jalan kanan roda 2 ini. Betul. Gue di kanan. Betul. Di bagian gua langsung lari enggak. Langsung lari, gua enggak kerasa ini kan. Pas udah sampai kan muka lu kenapa, Wi? Nah, di situ tuh yang kejadian tuh abang kelas gua tangannya ya tangannya ini kan. Tangannya terus arang pom nang gewer itu parah Bang, dia punggung sampai 6 titik, berapa jahitan gitu ya. Terus almarhum ada juga ya. Di situ dia bukan sama STM ya Bang, malah dia waktu saat kita dibagiin dia ngebagiin Bang. Dia pakai cuit dek paku lah. Gitu. Saat itu emang nggak ada yang pegang PR. Saat itu Nggak ada yang pegang PR. Gua nggak pegang PR, Naim nggak pegang PR, itu satu-satunya almarhum yang pegang PR. Jadi kita dibagiin dia malah ngebagiin. Nah dia dihajar sama warga, muka ininya untuk mimisan. Dari zaman gue juga udah rame sih sebenarnya. Bang, kalau dibilang saya mah paling
0,5 aja lah. Ya kan, setengahnya pun enggak, secuilnya aja. Wah, dia rame banget Nah, Bang. nah ini luka lu nih Iya. kan bekas nih gitu ya. Itu masa penyembuhan lu gimana? Berapa lama itu saat itu? Sehari Bang. Sehari. Iya. Gua waktu itu ada nenek ngajarin gua obatan gitu. Herbal lah gitu Herbal, ya. Gua nggak dijahit. Gua alhamdulillah luka nggak pernah ada yang masuk jahitan pun, kecuali alat pita. Ya. Ini saya nggak pernah dijahit. Itu nggak pernah. Alhamdulillah, tapi jadinya rapi kan? Rapi banget ya. Iya, alhamdulillah. 1 hari besoknya langsung sembuh kan. Biar nggak ketahuan, gua tutupin aja. Oh gitu. Gua tutupin ya kan. Apa jangan-jangan lu punya sesuatu nih? Enggak Bang. Itu emang diajarin obat, sekarang orangnya udah almarhum. Gua dapet ilmu dari dia lah, cara mengobati. Cara mengobati. Ya kali kan gitu namanya. Oh enggak Bang, enggak. Namanya anak STM tuh apa ya, nggak jauh dengan hal-hal seperti itu tuh sebenarnya nggak jauh gitu. Ya kali aja gitu kan. Iya. Tapi lu nggak ya? Iyalah, iya pasti. Bohong Bang kalau enggak, pasti. Pasti kan? Pasti. Iya, cuman ini rapet gitu kan, sehari rapet. Jadi kejadian itu jadi hitungannya malam dirapiin, terus malamnya lagi baru sembuh. Malam terus sekolah masih sobek. Nah, malam itu tapi saya tetap pakai parbat. Oh gitu. Ya, menghilangi itu jejak lah. Tetap aja. Itu waktu kondisi lagi ulangan. Ulangan. Itu kelas berapa lu? Kelas 1. Baru kelas 1 ya? Iya, kelas 1. Wow, Bang kelas 1. Sedih lah ya? Disiksa. Awal rival disiksa Bang. Pulang udah deg-degan aja di kandang roda, banyak kalanya Bang. Yang banyak lukanya Bang. Yang lu rasain sama yang kayak gua rasain. Iya, gitu ya. Kalau kelas 1 gitu ya. Aduh. Udah gitu abang kelas. Ya jadi nggak kompak tuh Bang, waktu kelas 1 itu yang turun di Kopem, turunnya di Kopem, ya kan? Yang turun di TNT, turun di TNT, ya kan? Misah-misah lah gitu ya. Iya, udah yang kebagian ke sono ada yang apes tuh. Nah ini gua mau tahu nih Bi. Kok ada bisa sebutan 5A itu maksudnya apa sih? Oh dulu itu 5 itu kejadiannya gua lagi kumpul nih Bang. Kumpul gua, Agi, Aji, Alpin, sama satu lagi siapa ya? Gua, Algi, satu lagi si Bobby. Namanya kan gua panggilnya Alip Bang. Oh. Dari Alip, gua, Agi, Aji, Alpin. Alpin ya. 5A tadi. 5A, iya itu gua dulu sebut. Tadinya mau Pandawa 5. Cuma keberatan Bang. Enggak, secara gua sadar nama kita semua. Kalau lu mau Pandawa 5 harus pakaian keraton dong. Betul itu. Iya dulu waktu itu gua masih ingat kumpul. A5 itu waktu itu gua lagi kumpul. Nah itu kan rame nih dibahas nih. Sempet ya rame lah itunya. Kok bisa ada sebutan 5A? Itu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu dengan 5A itu? Gara-gara itu Bang. Gara-gara Thailand. Gara-gara Thailand ya. Jujur aja waktu kelas 3 itu mau langsung bahas kelas 3 apa gimana? Boleh. Jawab. Oh saat itu berarti 5A itu kelas 3 terbentuk Kelas ya? 3 saya waktu itu saya bentuk karena kita 5an ini sanggup, bukan ngomongin Bang, tapi sanggup kalau habis gimana. Maksudnya gini kali ya, lu udah saling percaya iya, kali ya. karena nggak ada yang ninggalin Bang, itu aja. Itu 5 itu nggak akan ada yang ninggalin. Iya, jadi dia di depan, baris depan, nggak ada yang bantalin Bang, di depan semua. Udah ya saling yakin kan Saling saat itu yakin. gitu ya. Betul. Gitu Nah, sih. pada masih sehat semua. Alhamdulillah, ya ada temen gua satu yang kena musibah lagi, yang sabar ya. Aja sih. Oh. Yang sehat-sehat di sana. Lagi pesantren ya? Iya. Ya mudah-mudahan sehat lah dia gitu Iya, ya. amin. Gua selalu doain dia sehat. Ya Karena maksudnya. teman gua. Oh benar maksudnya nanti kalau udah beres ya harus dirangkul. Betul. Jangan malah kita menjauhkan. Enggak, iya. Iya. Istilahnya mudah-mudahan nih apa yang lu udah lu alamin sekarang nih, dia juga bisa ngeliat gitu, oh kayaknya lu enak nih, ajaklah gua gitu ya kan, Iya, terus gua iya. tahu gitu. Oh jadi 5A itu terbentuk saat itu kelas 3. Iya. Oh. Itu gua pasti. Makanya gue pengen tahu, penasaran juga sih apa 5A apa sih itu 5A? Iya, boleh sambil mau. Silakan. Siap. Jadi itu kelas 3 ya, 5A itu. Kelas 3. Lu
lulusan kemana Bi? Pas lulusan dari kemana? Cilengsi. Cilengsi. Kan lu Cibinong di Jawa Reko. Lulusan. Iya pas waktu lulusan. Cilengsi. Janjian ke sana. Janjian cuman ya pihak rivalnya nggak di situ. Dia malah ke mana gitu ya? Nggak tahu lah. Cuma nggak tahu, nggak terlalu penting informasi seperti itu. Yang penting gue mau coret-coretan bang. Tapi saat itu nggak terjadi bentrok nggak? Iya, nggak terjadi Nggak sih. terjadi, Cuma ya? kan polisi. Waktu itu apa yang gue ada lah fotonya. Waktu itu gue di polsek daerah Cibubur ya. Cibubur ya? Iya, kalau nggak salah itu daerah Cibubur itu gue. Jadi ketangkep. Tangkap ya. Sampai jam berapa gitu. Tapi maksud gue gini, berarti pas zaman kelulusan lu nggak ada keributan ya, nggak ada bentrok ya? Mungkin kan masuk ke kulit bang semua bang. Jadi yang kesana tuh ke kulit bang. Nah tadinya mau berantem di kulit tuh, musuhnya udah ada di Curug CCM sih. Iya, udah ada di situ udah rame. Cuman ya ada jaguar langsung buya. Namanya iya. Tapi Wah itu ada kejadian lucu nih. Ada kejadian lucu nih. Gue demen kalau lucu, gue demen ya. Iya. Kan lu udah ceritain serem udah gitu kan. Nah, lucu-lucu nih, apa sih sebenarnya? Nih ada lucu waktu nih. Jadi kejadian waktu itu di kantor polisi. Karena kita udah bikin makanan ya bang, udah siap, jadi bakal tahu itu sampai tengah malam. Jadi kita udah siap makanan nih. Oh, udah buka. Iya, udah siap bekal. Dimakan lah di situ. Iya. Dari pagi bang. Makanan tuh? Iya, dari pagi nih makanan. Kita makan, ya. Kita makan nih. Pas udah santai, kan udah makan. Kita udah keluar dari polsek kita. Udah makan, terus kita ke pabrik kulit kan ramen berapa bis itu 2 bis 3 bisan lah. Itu gabungan nggak saat itu? Iya, cuman nggak ada yatek ya waktu itu kepilah masalah. Oh, yatek kepilah. Mungkin saya nggak terlalu ngurusin lah ya, silakan mereka mau kasih gue silakan. Iya. Saya nggak pernah. Masing-masing aja. Ya kan, udah gitu kesana pada sakit perut bang. Sakit perut? Iya, ada yang berat di kebon. Aduh itu. Aduh. Itu yang lo makan basi apa gimana? Entah itu bang, cuma namanya lapar. Benar nggak? Dari pagi nggak? Nggak mikir. Cuma ngerokok doang. Hah? Lapar lah. Namanya enak. Enak aja Enak aja. Padahal lagi kejar-kejar polisi, bang sempet-sempetnya di pohon pisang. Udah gitu, aduh parah. Jadi memang ya itulah maksudnya masa STM tuh 3 tahun tuh, wah itu lumayan panjang gitu, lama ya, dan banyak cerita, banyak kisah gitu ya. Banyak, nggak bakal saya lupa. Kita udah dapetin semuanya di situ, dari kisah sedih, seneng, duka, segala macam ya, bener ya. Sampai kita punya dari teman bisa jadi sahabat bisa jadi keluarga, bener nggak Bi? Sahabat mungkin enggak, teman ya. Teman ya, iya. Benar. Sahabat cuma ada di zaman Nabi. Nggak mungkin ada sahabat di zaman sekarang. Saya nggak percaya. Kenapa lu nggak percaya? Dia nggak percaya ya, karena sifat orang zaman sekarang lebih kurang yang jujur ya. Lebih banyak orang pintar, jadi ya bagus pada minterin, jujurnya nggak ada. Bener. Ada minterin orang pintar malah minterin orang yang goblok. Betul banget sih. Iya, harusnya angkat dia. Iya, rangkul dia. Betul. Iya kan? Rangkul dia sampai dia pemikirannya bisa sampai kayak lo. Harusnya seperti itu. Harusnya. Ya cuman itu omong kosong gua. Iya kan? Omong kosong gua. Nah ini ngomong rokok belum nyalain nih. Iya kan ngobrol. Saking serunya nih. Iya. Iya sampai serunya gitu kan kalau ngelak di kebun. Aduh lucu banget. Jadi saat itu pada sakit perut ya? Sakit perut bang, waktu itu kan tidurnya di rumah gua. Mencret semua. Emang gua sampai marah-marah, Abi ini kerjaan lu apaan sih? Bawa temen pada berak semua. Kamar mandi gua ada 2 sampai penuh mati dari umum. Iya. Lu parah ya, ada ya. Gua masih ingat. Awas lo. Aduh, itu nggak ditarikin tuh, coba kalau tarikin menang banyak nih. Saat itu iya. Ternyata apa ya? Ada Abi itu humoris iya gitu. Yang gue tahu kan cerita dari yang untuk rekomendasi dulu nih gitu ya. Iya. Bang dong Abi katanya. Ya, sejarah lagi begini ternyata dia humoris juga. Aduh. Iya, waktu itu lucu banget. Lu udah berkeluarga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah ini bisa jadi apa ya, contoh buat teman-teman lu juga sih sebenarnya. Oh jangan dulu deh. Jangan dulu deh. Ya, kasihan wanitanya bang. Iya.
berkeluarga nggak segampang yang lu pikirin bro. Wih. Iya. Banyak kesulitan, banyak cobaan. Gue alhamdulillah udah gue lewatin semua. Wah, udah ngalamin Ya lah ya. mungkin sekarang udah jalannya gue harus dewasa, dan dewasa. Dewasa itu bukan kita besar ya, pemikiran kita yang harus dewasa. Jadi apa ya, nikah tuh ya mungkin lu sehari jadi raja. Iya, bener nggak? betul. Sehari jadi Sehari raja. itu enak. Tapi ujung-ujungnya lu harus urus tuh. Apalagi dulu punya anak. Jangan sampai lu ngajarin yang nggak benar. Nah, Benar gak? betul banget ya kan. Jangan sampai ya keturunan kita, keluarga kita, saudara kita sama yang kayak kita alamin gitu. Makanya di sini gue juga alhamdulillah sih Bi, lu mau apa ya, berbagi cerita, ya kan? Maksudnya jangan sampai lah anak kita atau saudara yang ngalamin apa yang kita pernah alamin gitu Bi. Di situ sih sebenarnya. Gua mau tuh anak gua besar itu di seluruh Indonesia, bukan Jabodetabek ya, seluruh Indonesia. Gua nggak mau ada tawuran-tawuran karena anak gua nggak bakal izinin untuk tawuran. Terus, Iya, jangan sampai ya apa dialamin sama ya kan? Nah, ini lebih ke ini Bi, gue minta pesan untuk penerus kita lah ya, penerus kita atau anak-anak yang nanti baru mau masuk ke STM nih Bi, ya kan? STM manapun lah pokoknya gitu ya. Lo ada pesan nggak Bi buat mereka? ada sih. Ada. Apa tuh? Jangan pernah ikutin ego lu. Lebih baik mengalah untuk menang. Mantap. Betul gak? Buang ego ya. Buang ego lu untuk melawan, mengalah untuk menang. Wih. Itu gak bakal terjadi tawuran tuh Bi. Iya. Kalau lu semuanya mengalah, no tawuran. 100%. Semua orang pemikiran mengalah, no tawuran. Bener. 100% bang. Bener banget, gak bakalan terjadi tawuran. Sama gue pernah bilang, sebenarnya tawuran itu gimana lu. Kalau lu pengen menghindari itu gak bakal terjadi. Ya kan? Bener gak Bi? Balik lagi ke kita, ya kan? Balik lagi ke kita. Kalau kita nggak, gue nggak pengen itu gak bakal terjadi Bi. Betul. Ya, intinya balik lagi ke Gua kita nggak sih. bangga dengan dulu gua sering tawuran, dulu gua nggak bangga sama sekali. Gua nggak bangga gua tawuran, gua nggak bangga gua serun, gua nggak bangga sama sekali. Karena itu setelah udah lulus nggak kepake dia. Nggak kepake. Nggak kepake. Aduh. Gua nggak bangga sama sekali. Lu ingetin. Banggalah satu sukses. Wah. Ngerti nggak? gue apresiasi nih sama apa ya, narasumber kali ini semangatnya luar biasa untuk satu tujuan sama gue sih, intinya buat ya udah stop tawuran buat apa? Buang ego lu lah. Buat apa sih? Paling nggak bisa mengurangi lah. Ya biar. Intinya gua nggak pernah bangga sama gua selon dulu nggak. Gua nggak pernah bangga. Emang gua dulu gila. Lu gila, gua bisa lebih gila. Benar kan? Dulu. Sekarang lu gila, gua mengalah. Karena untuk menang. Betul. Untuk menang di masa depan, lu naik motor, gua naik mobil. Wih. Aduh, ini luar biasa banget Iya. yang ini. Benar nggak? Bang? Bener. Jadi intinya buat ke masa depan yang lebih baik aja sih Betul. gitu ya. Intinya. Karena hidup lu itu bukan untuk sekolah, bukan untuk tawuran. Hidup lu itu beribadah, mencari uang, membanggakan orang tua. Gitu. Lu sukses, lu sekarang yang baru pada lulus, lu kerja, orang tua dengar lu kerja aja, orang tua lu nangis, senang, nangis bahagia karena lu bisa kerja dan cari uang sendiri. Betul banget. Itu sih. Ya mudah-mudahan Bi, apa yang tadi udah kita ngobrol nih gitu ya, dan lu kasih pesan moral, ya siapa tahu yang mungkin lu juga, kita kan nggak tahu ya, siapa tahu di belakang lu ada orang yang menganggap lu nih, oh ini panutan gue nih Abi gitu, siapa tahu ya bisa kesentuh sih gitu. Iya. Ya kan, Iya. oh ternyata nggak baik bener Abi Gua selalu bilangin ke temen gua, janganlah tawuran-tawuran, nggak ada gunanya. Gua aja yang sekarang nggak jadi apa-apa kok. Betul. Gua belum jadi apa-apa kok. Gua masih ya gini aja lah. Coba gua merintis usaha dari sekolah. Apa kayak usaha gua, kumpulin duit buat beli las,
gue punya toko las, wah kaya gue bang. Bener, jadi apa ya, banyak sih banyak nih yang bisa dipetik dari obrolan kita gitu Bi ya. Dari lu zaman sekolah udah mau kerja, lu nggak nyusahin orang tua, lu mandiri. Nyusahin bang, enggak, saya enggak nyusahin banget. Masih suka minta duit. Waktu itu gua dikasih duit sehari cuma 10.000. Gua harus minta terus tiap hari 10.000. Maksud gua pas lu udah kerja gitu loh, pas lu udah kerja ya kan, niat lu kan lu nggak mau nyusahin orang tua dong. Iya kan. Karena dia berkeluarga. Iya, maksudnya itu yang bisa diambil gitu Bi. Maksudnya yang baiknya diikutin gitu kan, yang buruknya yang lu tahu nih, yang lu tahu buruknya tentang Abi gitu kan. Jangan diikutin gitu maksudnya. Iya betul. Jangan pernah ngikutin kesalahan gue. Jangan pernah ngikutin kesalahan gue, kebodohan gue itu. Itu hanya kebodohan gue. Lu ambil yang positifnya aja. Oh si Abi sekarang ngapain? Ya kan? Oh gue kerja gini-gini, siapa kok gak pernah nongkrong lagi ya? Karena apa? Gue berpikir untuk masa depan. Betul banget sih. Berpikir untuk masa depan. Karena lu udah punya keluarga juga, ya kan? Udah punya anak juga, ya kan? Mudah-mudahan gini Bi, mudah-mudahan ini kan salah satu dari 5A. Siapa tahu next time gue bisa undang tuh 5A-nya semua tuh. Mungkin ya untuk saya ini nggak bisa karena yang satu ya gitu. Mungkin nanti maksud gue gitu ya kan, kita kan nggak tahu depannya gimana gitu ya, karena kan gue jujur butuh sama alumni kayak lu gini baru-baru, karena ya untuk menghindari penerus biar nggak terjadi tawuran tuh ya alumni yang masih baru-baru lulus. Kan kata gue gini bang, habit, kebiasaan itu dia ya. Lu nongkrong sama siapa? Bukan gua ngejelekin teman. Lu nongkrong sama siapa? Ya kan? Buanglah sekarang. Bukannya gua suruh buang teman ya. Jauhin. Boleh ya lu nongkrong tapi lu jangan ikutin. Bener. Lu ikutin yang baiknya dia aja. Semua orang pemabuk enggak omongannya jelek. Pasti ada baiknya. Lu ikutin itu aja. Dia bilang ya lu jangan. Mungkin ya. Iya. Mungkin sih. Banyak hal yang bisa dilakuin sih ya. Kalau zaman sekarang kan udah canggih juga, kan? Iya, lumayan hal positif, entah dia jualan saat itu kan malah lu jadi waiters ya. Iya, gua sampai jadi waiters. Nah mungkin zaman lu canggih gini lu bisa jualan lewat HP, bener nggak ya? Iya. Ya kan, itu yang lebih mantep lagi, bisa ke olahraga gitu kan. Jadi semua udah diceritain sama Abi, dari sedih, senang, dia pengalaman zaman sekolah, pernah kerja, berusaha buat mandiri. Intinya apa yang ceritain sama Abi, lo ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diikutin. Dan yang lo tahu tentang Abi buruknya cukup ya buat lo aja udah Bi ya. Iya. Buat cerita diri lo sendiri aja udah gitu Bi ya. Iya betul. Nah itu dia. Jadi intinya sejarah hanya untuk buat ceritakan sih, bukan buat untuk kembali lagi. Betul. Ya kan? Iya betul. Kita boleh menengok ke belakang. Makanya mobil itu diceritain apa bang? Spion kiri kanan. Ya? Iya. Itu untuk kita melihat ke belakang karena untuk lebih hati-hati. Iya. Yang depan besar. Benar nggak bang? Benar banget. Untuk mobil gunanya bang. Kita Bener. makanya saya ingin bang. Benar. Cita-cita gue sekarang. Ya mudah-mudahan. Banggain orang tua ya. Kalau kita ngomong pasti orang tua bangga. Betul banget ya. Mudah-mudahan apa ya, pemikiran lu udah mantap deh Bi. Ya gue cuma bisa berdoa, maksudnya ya lu bisa sukses, bisa ngebahagiain kedua orang tua dan keluarga lu, dan selalu diberikan kesehatan juga, khusus juga buat temen-temen lu. Dan satu lagi gue cuma mau ngasih pesen yang tadi almarhum, maksudnya kalau bisa nih lu kumpulin temen-temen lu ziarah lah kemarin, jangan dilupakan. Betul. Ya. Mungkin gitu aja kali Bi ya. Ini luar biasa banget nih malam ini nih. Narsum muda, pemikirannya tapi hebat. Gue salut sih. Langsung gue tutup aja Bi ya. Silahkan. Oke Bi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.